Hai geng Happy dan The Sounder, selamat datang di Suka Mewek bareng gue, Wira atau yang lebih dikenal Mama Yete Cabiola Jalur Gaza. Nah, Suka Mewek ini adalah podcast dari The Sound, yang dimana nanti kita ngundang bintang tamu, kita bakal ngebahas titik termewek dan nanti gimana sih caranya dia bangkit atau survive. Langsung aja, nggak perlu basa-basi. Steven Vincent! Yeay, gitu. Oke, apa kabar Steven? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik banget ya. Kalau sakit ya berarti di rumah sakit. Amit amit. Ya, Coy. Okay. Amit amit. Coy. Oh iya nggak sih? Oke. Steven ini dikenal yang gue denger ya sebagai wealth management specialist. Betul. Di salah satu bank yang ada di Indonesia. Nah, bisa kasih tahu nggak sih buat kita atau teman-teman geng Happy The Sounders di rumah, kerjaan atau job desk-nya itu seperti apa sih Kokondao? Malah jadi lagu dia. Ya Rabe Sorendoreri ya, oke. Job desk-nya apa sih? Jadi kerjaannya itu namanya wealth ya, itu mengatur kekayaan. Jadi kalau misalnya ada nasabah-nasabah premium nih, contoh nasabah kayak prioritas atau soliter yang dananya berlebih-lebih nih ya, itu kan kayak males gitu taruh di tabungan aja. Nah di sini saya dan tim relationship manager yang ada di cabang gitu ya, gimana mengatur supaya uangnya makin banyak gitu. Anggap aja intinya gitu. Berarti duitnya nggak berseri Iya, gitu lah ya. tapi nasabah. Oh gitu, enggak. gitu. Nggak mungkin lah ya, nggak mungkin nilep dikit nggak apa-apa. Amit gitu amit, ya. amit. Masuk jeruji besi Oh, nggak nanti. boleh ya? Nggak boleh. Oke. Nah, selain jadi staff bank atau banker gitu kan, ada katanya jadi MC. Kadang. Jangan awas aja gantiin posisi Eke di sini. Nggak ada ya. Nggak ada ya. Tidak ada yang bisa ganti posisi Eke di sini ya. Gitu. Oke. Nah, terus gue lihat suka beginian di aplikasi. Oh, TikTokan. Oh, TikToker. Salah satu TikTokers gitu ya. Salah satu TikTokers. Dan TikTok followersnya juga banyak. Iya, lumayan puji banyak. Tuhan. Lumayan beli ya. Enggak. TikTok mana bisa beli? Ya, beli. Oh gitu. Nah, di sini hobinya Steven apa sih? Sebenarnya hobinya itu memang baca sama main game. Oh gitu. Bisa baca hati gue nggak sih? Bisa baca hati gue nggak sih? Males banget. Bisa baca hati gue. Aduh, males banget. Ya Allah. Dingin lagi. Nyanyi gitu. Kalau gamers, game apa? Aku sih sukanya yang genrenya MOBA ya. Jadi itu ya kayak Mobile Legend, Arena of Mobile Valor. Legend gitu Terus nggak ya sih? game-game laptop gitu sih kayak Final Fantasy. One of the best hero. Kalau gue kan Parsha gitu kan. Gitu kan. Iya. Waktunya balas dendam Oh, gitu iya. kan. Kalau lu apa biasanya? Gue main begituan juga. Karena aku lihat lu, jadi gue sukanya Balmon nih, mirip Balmon soalnya. Ngeteng kali ya kurang aja. Lah gue mage aja gitu Oh, kan, dari belakang gue melindungi. Oh, fake Gitu sana, kan. fake sana. Fake sana gitu. Nah, latar belakang dari Steven sendiri kerja di bank. Dulu ngambil kuliahnya apa sih? Jadi intinya pada saat pertama kali kerja di bank itu kan kontrak ya. Jadi pada saat itu lulusnya SMA biasa. Oke, fresh graduate. Betul. Oke. Nah, pada saat itu kontrak saya pikir ya sambil kuliah aja lah ya Oke. gitu. Terus ngambil kuliah itu adalah manajemen, biasalah basic lah. Nah, habis itu baru berkarir as banker dari berarti kontrak 2013, 14, 15, terus karyawan tetap 2015 sampai sekarang. Oh, berarti awalnya bakti ya. Padamu negeri kami berbakti gitu ya. Padamu negeri kami berbakti. Jiwa raga kami. Oh gitu. Dan akhirnya langsung kuliah kerja dulu, habis itu kuliah. Sambil. Oh gitu. Jurusannya Bantar Manajemen. Gebang. Bukan. Gue pikir PGC Cililitan. Oh, Cililitan, Blok M gitu kan, ASMK gitu, kota Oh, gitu. iya, sana iya, kan. bener. Siapa di sini anak-anak kota? Anak-anak kota? Anak-anak kota? gue dong. Oke. Nah, di pekerjaannya sih, pekerjaannya Steven. Hal termewek apa yang Steven rasain waktu di kerjaan? Hal termewek ya. Kalau misalnya di kerjaan sih sebenarnya overall
so good yang ya kalau drama-drama kantor itu mah wajar lah ya. Betul. Ya aku itu sih orangnya strong gitu. Kalau di kerjaan sih nggak ada. Kebetulan mungkin kalau di kehidupan sehari-hari aja tuh meweknya hampir tiap hari kali ya. Oh gitu. Mewek hampir setiap hari Iya. gitu. Bisa coba sebutin salah satu aja hal termewek atau struggle Dalam hidup aku ya. Sebenarnya hal yang paling aku mewek itu adalah ini menjadi salah satu alasan kenapa saya fokus sekali di dunia wealth management. Oke. Gitu. Jadi to be honest, di tahun 2012 my mom itu passed away. Oh, sorry about that. Ya. Aturannya jadi ini ya, jadi mertua aku ya. Gitu aturannya. Tapi sorry kita serius dulu ya guys, kita serius dulu. Untunglah mama udah di surga ya Mbak ya. Jangan punya mantu kayak rest gini. in love ya, rest in love. Oke, terus. Jadi gini, my mom itu kan kena kanker serviks gitu ya. Pada saat 2012 itu keluarga aku bener-bener gak kenal yang namanya manage uang, tahu mengenai asuransi. Jadi pada saat itu literally mama aku kena cancer. Terus bokap aku itu harus ngasih uang cash dong ke rumah sakit. Yang benar-benar tergerus gitu ya setiap hari. Exactly. Terus ada suatu ketika namanya bokap aku itu kan punya usaha ya, toko elektronik gitu. Oke. Toko elektronik itu kan ada duit cash ya sebenarnya buat modal gitu. Akhirnya itu malah jadi buat bayar kepake untuk biaya pengobatan dari mama ya. Dari mama, dan itu berminggu-minggu kan lumayan agak mahal gitu ya, agak mahal. Terus habis itu ya sudah keluar pun pada saat di rumah pun ternyata kehidupan jadi semakin sulit karena otomatis kan uangnya sudah terpakai juga. And then setelah beberapa hari keluar dari rumah sakit pun mamaku itu nggak ada gitu loh. Dan itu one day before Christmas. Jadi aku itu selalu sangat sedih kalau mau Natal gitu. So sad gitu loh. Gue nggak bisa ketemu nyokap loh kalau kayak gitu ya. Tapi ya kita tetap doain yang terbaik gitu kan. Tapi ya begitu ya guys, betapa pentingnya kita tuh mengatur keuangan ya. Yang butuh teman-teman yang butuh mau diatur uangnya sama Steven, mungkin yang mau masuk asuransi, yang katanya tadi yang benar-benar siapa yang sakit dan harusnya mengeluarkan duit banyak karena nggak ada asuransi, ya duitnya tergerus habis. Betul nggak sih? Bener. Jadi buat teman-teman yang mau duitnya mau diatur sama Steven, silakan langsung ya Steven Finza. Ya gitu. Tapi ini bukan promo asuransi ya sebenarnya. gitu. bukan promo asuransi atau apa. Memang kebetulan banget kehidupan itu ya ada unsur duitnya sebenarnya. Iya, Duta Lara. Duta Lara itu very very important. Yes, ya. Jadi banget. kalau you tidak mengatur duit you, Habibah alias habis. Habibah itu habis ya. Masa sih nggak ngerti gimana sih? Nggak ngerti. Oke. Nah, dari momen termewek, sekarang lo survive dong. Yang bikin lu bisa survive, lu bisa bangkit lagi itu apa? Yang bisa bangkit itu sebenarnya kan ketika mama aku agak sedih, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Jadi gini, pada saat mama aku itu lagi terbaring di rumah sakit Bethesda Yogyakarta, aku inget banget. Mama aku itu ngomong, Sa, manggilnya kan nama aku kan Steven Finza, cuma mama aku itu manggilnya Sa, Finza gitu ya. Sa, mama titip Diki ya. Diki itu adalah adik aku paling kecil. Tim coba tolong tisu dulu ya. Tisu. Soalnya ini ada raga-raga nangis ya. Oke. Kok nangis dari kuping aku? Ember. Coba. Jadi Sa, nanti titip Diki gitu ya kalau misalnya ada apa-apa sama mama, dia bilang gitu. Nah pada saat itu Diki itu masih SMP kelas 3. Nah setelah mama nggak ada, kan itu kan kita itu keluarga itu terpisah. Baik. Jadi mama dan adik-adik aku itu ada di Jawa. Terus bokap aku itu ada di Tangerang, buka tokonya gitu ya. Terus pada saat itu tutup usia, ya udah akhirnya karena di Jawa kan nggak ada orang tua gitu ya, nyokap nggak ada, bokap di Tangerang, akhirnya pindah ke sini ngekos bareng aku. Dan itu pun bener-bener aku luar biasa berat banget kehidupan. Kenapa? Karena aku harus nyekolahin adik aku, si Diki tersebut di Tangerang, dan itu juga nggak murah, agak mahal sih sebenarnya ya. Okay. Itu kayak memakai 20% dari gaji aku karena memang agak mahal. Gitu. Nah itu di tahun berapa? Terus kamu usia berapa yang benar-benar kamu tuh harus survive dan
ya bantuin adik kamu sekolah gitu. Dari tahun 2014-2015 sih, pokoknya dia dari awal masuk SMA sampai lulus SMA. Nah, buat nemenin kegalauan lu, apalagi sekarang lu main game kan, lu gamers, ini bagus banget produknya, namanya JBL Quantum One. Tada! Ini bisa menghilangkan kegalauan dan bisa menyemangatimu di saat kamu bermain game. Oke? Silakan dipakai. Keren banget gak Mahkota sih? keabadian. Mahkota keabadian diberikan pada Steven. Dari cerita lu yang lu ceritain ke kita, gimana lu bener-bener harus survive di usia yang muda. Usia berapa tadi kamu? Pada saat itu atau sekarang nih? Yang waktu survive bareng nyokap. Waktu bareng nyokap itu kan 2012 ya. Berarti 8-9 tahun yang lalu ya. Usianya berarti masih 20 lah, 20 lah gitu sepertinya. Sebenarnya umur itu hanya ya angka aja gitu loh, ya kan? Kalau bener-bener, nah di usia 20 kita bisa survive, kita bisa support keluarga kita, nyokap elu gitu kan, adik-adik elu gitu kan. Sebenarnya dengan kerja keras itu akan membuahkan hasil. Karena di saat itu lu masih bakti kan? Pada saat itu iya. Bener kan? Iya. Bakti di mana yang lu nggak tahu bakalan diperpanjang apa enggak. Bener nggak? Bener itu. Tapi galau, balik lagi karena lu bener-bener kerja keras, lu ngelakuin hal yang positif, lu jadi pegawai tetap kan? Di tahun 2015. Di tahun 2015. Nah itu dia guys, makanya balik lagi, once lu always do the best from you, just let God do the rest. Oke, Steven, thank you banget. Mungkin dari Steven ada ya 1-2 patah gitu kan, waktu dan tempat kita berikan. Oke. Jadi pesan aku nih ya buat sobat The Sounders gitu ya, bahwasannya sekarang ini milenial itu kan pada prinsipnya hidupnya itu kan YOLO ya. You only live once gitu. YOLO, jadi punya duit gitu ya. Berapa gaji langsung habisin. Ya intinya yang aku ingin sampaikan, ya benar kita hidup satu kali, tapi kita tidak hidup satu hari. Jadi artinya apa? Kalau kita punya penghasilan atau apa, ya jangan dihabisin satu hari. Tapi kan itu juga harus kita wanti-wanti juga. Untuk hari kedua. Keren banget. Keren banget nggak sih bebku? Jadi guys, balik lagi gue ingetin, jangan pernah kita nyerah, jangan pernah kita tuh ngeluh gitu ya. Pokoknya tetap lakuin yang terbaik dari kita. Karena Tuhan itu sebenarnya nggak tidur ya. Do the best, let God do the rest. Bye.